Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palembang 7 yang beranggotakan saya Madu Pratiwi dan rekan saya itu Bella Almira. Nah, di sini pada jurnal kami menggunakan judul Perkembangan Batik sebagai salah satu warisan budaya di Kota Palembang. Nah, alasan kami memilih judul ini karena belum ada yang membahas tentang perkembangan batik Palembang dan juga kebanyakan itu membahas tentang dampak perekonomian maupun motif-motif dari kain batik Palembang. Nah, dan alasan lain dari kami memilih jurnal ini yaitu karena batik Palembang ini belum banyak diketahui oleh masyarakat yang ada di Palembang, sehingga tujuan kami dari membuat jurnal ini yaitu agar batik Palembang ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat Palembang dan tidak hilang begitu saja. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari artikel kami yaitu kami bertujuan ke Sinta 2, Jurnal Mudra Seni dan Budaya Isi Denpasar. Nah, dalam 1 tahun jurnal ini menerbitkan 3 jurnal, yaitu pada bulan Februari, Mei, dan September. Nah, alasan kami memilih jurnal ini karena jurnal ini merupakan jurnal seni dan jurnal yang kami buat juga merupakan atau lebih mengarah ke seni yang ada di Kota Palembang, yaitu batik Palembang yang sedang kami bahas. Dan alasan lain dari kami memilih jurnal ini karena di dalam jurnal ini juga sudah terbit beberapa jurnal yang membahas tentang batik Jawa maupun batik yang ada di luar Jawa, sehingga ada kemungkinan untuk kami juga bisa menerbitkan jurnal kami di jurnal Sinta 2 ini, jurnal Mudra ini. Nah, selanjutnya itu untuk regulasi dari template ini pada pendahuluan itu maksimalnya 6.000 kata dan kami tidak melebihi dari 6.000 kata. Nah, jumlah halaman juga tidak dibatasi, isi tidak dibatasi jumlahnya, dan untuk sumber juga tidak dibatasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel kami. Nah, di sini dimulai dari judul, yaitu Perkembangan Batik Palembang sebagai salah satu warisan budaya di Kota Palembang. Nah, tadi sudah saya jelaskan alasan kami memilih judul ini, dan selanjutnya itu saya akan membahas tentang abstrak. Nah, jadi kemarin kami meminta bantuan oleh salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris untuk membantu kami dalam membuat abstrak ke bahasa Inggris ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atau isi dari pendahuluan yang sudah kami tulis, yaitu untuk pendahuluan. Di sini kami sudah mengikuti template jurnal, yaitu tidak melebihi dari 6.000 kata. Dan pada bagian awal paragraf, kemarin juga kami sudah disarankan oleh mentor kami, Kak Nabila, kalau untuk awal paragraf itu langsung saja masuk ke intinya. Nah, jadi kami langsung ke setiap daerah pastinya memiliki berbagai kebudayaan yang memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, ini kami langsung ke inti pembahasan atau inti yang sesuai dengan yang kami bahas. Nah, untuk isinya sendiri yaitu kemarin sudah diperiksa oleh mentor Kak Nabila dan asisten dosen yaitu Mbak Rani. Nah, mereka mengatakan kalau isi dari pendahuluan kami ini sudah bagus dan sudah sesuai. Nah, jadi kami juga sudah melakukan pembaruan atau sudah melakukan parafrase lagi, dan di sini juga tidak ada lagi
kesalahan dalam penulisan kata ataupun pengulangan. Nah, ini merupakan hasil akhir dari beberapa kali revisi yang diberikan oleh Kak Nabila ataupun Mbak Rani. Nah, selanjutnya yaitu untuk penelitian terdahulu, kami sudah mengikuti sesuai dengan yang ada di template dan sesuai dengan masukan dari mentor kami, yaitu Kak Nabila. Nah, di sini kami menggunakan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari penelitian Eka Susanti tahun 2015. Yang kedua itu dari penelitian Retno Budi Lestari tahun 2015. Dan yang ketiga yaitu penelitian dari Dwi Riana dan Roida tahun 2020. Sedangkan untuk novelty-nya sendiri yaitu di sini kami sudah menjelaskan novelty-nya terdapat pada akhir paragraf pada pendahuluan. Nah, ini merupakan novelty dari artikel kami. Nah, selanjutnya yaitu untuk metode penelitian. Nah, pada awalnya kami menggunakan metode penelitian sejarah. Tetapi setelah melakukan mentor bersama Kak Nabila, kami disarankan untuk menggunakan metode deskripsi dan kualitatif karena metode ini lebih cocok digunakan untuk artikel kami yang membahas tentang perkembangan batik Palembang sebagai salah satu warisan budaya di Kota Palembang. Nah, itulah alasan kenapa kami menggunakan metode deskripsi dan kualitatif karena metode ini lebih cocok digunakan pada artikel kami. Untuk isinya sendiri, dari metode ini semuanya itu sudah benar dan tidak ada lagi yang harus diperbaiki. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bella Almira yang akan melanjutkannya dari analisis dan interpretasi data. Kepada Bella, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Madu. Jadi untuk video pemaparan hasil perkembangan artikel yang terakhir ini, kami sudah memenuhi semua yang sesuai dengan jurnal yang kami tuju. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Madu tadi, dari bagian pendahuluan, judul, metode, dan penelitian terdahulu. Kemudian untuk bagian analisis dan interpretasi data, jadi untuk bagian awal kami itu menjelaskan tentang apa itu produk budaya. Nah, dalam penjelasan ini batik itu merupakan termasuk dalam produk budaya tersebut. Nah, kemudian pada paragraf kedua kami langsung menjelaskan tentang batik yang merupakan berasal dari bahasa Jawa yaitu ngembat atau melempar dan titik menulis beberapa titik pada kain atau bahan lainnya. Kemudian pada paragraf selanjutnya kami itu menjelaskan lagi tentang apa itu batik lebih mendalam. Kemudian pada paragraf berikutnya kami menjelaskan tentang perkembangan batik pada saat ini, di mana kalau dulu itu lebih menggunakan malam atau lilin, kalau sekarang itu ada yang lebih menggunakan teknologi. Kemudian pada paragraf selanjutnya kami itu masuk ke dalam penjelasan mengenai Palembang, di mana kota Palembang ini merupakan kota yang terletak di sungai dengan penduduk asli Palembang orang Melayu, dan Palembang ini berada di tepian sungai sehingga itu merupakan jalur perdagangan dan banyak mendatangkan bangsa asing, dan itulah merupakan asal-usul bagaimana batik itu bisa masuk ke Palembang. Kemudian pada paragraf selanjutnya kami menjelaskan lagi tentang kebudayaan yang tadi setelah adanya kedatangan dari orang luar, lalu di situ nanti ada munculnya kebudayaan yang berkembang di Palembang dan masuk ke Palembang. Kemudian pada paragraf selanjutnya kami menjelaskan tentang pada tanggal 2 Oktober 2009, jadi UNESCO, lembaga PBB itu sudah mengakui batik sebagai hasil budaya bangsa Indonesia. Nah, pada paragraf selanjutnya kami menjelaskan tentang contoh motif batik, lalu lanjut lagi tentang makna dari motif pada batik,
Dan untuk paragraf selanjutnya masih berhubungan dengan paragraf sebelumnya. Nah, di sini juga kami sudah memasukkan perbedaan antara batik di Jawa dan batik di Palembang. Ini juga merupakan saran dari Bapak Syarif untuk memasukkan perbedaan antara batik Jawa dan batik Palembang. Nah, kemudian di sini kami juga menjelaskan apa yang menjadi pembeda antara batik Jawa dan batik Palembang tersebut, di mana jika batik Jawa itu lebih menonjol kepada warna-warna yang gelap seperti hitam, putih, coklat, biru, merah tua, yang dimana hal itu dipengaruhi oleh lingkungan dan kebudayaan dari setiap daerah. Jadi kalau untuk Palembang kan warnanya lebih cerah dikarenakan itu mendapat pengaruh dari songket, dan juga berdasarkan dari lingkungan Palembang itu ada banyak juga pendatang dari seperti Cina itu lebih menggunakan warna-warna cerah. Kemudian di sini juga untuk bagian isi kami untuk kata dalam bahasa Inggris juga sudah kami garis miringkan. Lalu kami juga di sini sudah menjelaskan tentang perkembangan dari batik Palembang ini, di mana untuk pengrajin batik itu semakin berkurang dikarenakan banyak dari pengrajin tersebut yang belum melek teknologi. Nah, kemudian juga kami pada bagian isi, ini sudah memasukkan, kemarin juga dapat saran dari Bapak Syarif, kan di sini kami menjelaskan bahwa batik sesuai dengan wawancara dengan Bapak Agus Saryadin, beliau itu menjelaskan bahwa batik Palembang yang sekarang ini, yang banyak diproduksi itu kebanyakan itu sudah berubah seperti yang diproduksi oleh Bapak Agus Saryadin sendiri, dan Bapak Syarif itu memberikan saran untuk memasukkan foto. Jadi ini gambar motif batik yang termasuk lama. Nah, untuk motif yang baru diproduksi seperti ini, jadi dia itu motifnya lebih ke seperti tarian, ada ini motif-motif tumbuhan yang berbeda dengan yang dulu. Nah, kemudian kami juga di sini sudah memasukkan hasil wawancara dengan narasumber, dan ini untuk perkembangan batik Palembang yang digunakan pada maskot KK juga sudah kami masukkan. Lalu ini untuk penjelasannya lagi. Nah, kemudian untuk bagian kesimpulan juga sudah kami masukkan, itu juga sudah sesuai dengan jurnal yang kami tuju. Nah, untuk daftar rujukan, jadi kalau untuk jurnal yang kami tuju itu tidak membatasi harus berapa berapa jumlah sumber. Nah, namun di sini kemarin juga kan dapat saran dari Bapak Syarif dan dari mentor bahwa untuk memasukkan jurnal internasional dan jurnal dari jurnal yang kami tuju. Nah, kami di sini sudah memasukkan jurnal internasional juga sudah. Lalu kami juga sudah memasukkan jurnal yang kami tuju. Nah, untuk selanjutnya juga untuk catatan perutnya, kami juga sudah menggunakan Mendeley untuk bagian catatan perut. Nah, ini kami sudah menggunakan Mendeley untuk bagian catatan perut. Kemudian artikel juga yang kami gunakan itu sudah jelas. Nah, untuk PUEB-nya kami juga sudah memperbaiki dan sudah kami cek untuk bagian PUEB. Kemudian kami juga kemarin sudah mengikuti satu webinar tentang batik. Nah, untuk paragraf juga kami sudah perbaiki dan sudah kami lihat lagi untuk bagian paragraf itu minimal 5 baris dan maksimal itu 8 baris, itu saran dari Kak Nabila. Kemudian ini sudah menyesuaikan dengan template yang kami tuju. Kami di sini menggunakan 22 sumber. Nah, kami juga pada bagian lampiran, kami di sini memasukkan foto hasil wawancara. Nah, ini juga untuk sumber sudah kami urutkan. Kalau berdasarkan dari jurnal yang kami tuju itu harus mengurutkan sesuai abjad. Nah, seperti ini, Riana Suryaningsum. Nah, mungkin itu saja, saya kembalikan lagi kepada Madu Pratiwi. Baik, terima kasih kepada Saudari Della atas penjelasannya. Mungkin ini saja penjelasan dari kelompok kami mengenai
artikel Batik Palembang yang sudah kami tulis, dan kami juga sudah melakukan beberapa kali revisi dengan asisten dosen maupun mentor kami, sehingga kami bisa mencapai hasil final atau hasil akhir seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.